warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kilifas Agasti, nomor absen 16 dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu VLAN dan juga trunk. Yang pertama yang akan kita bahas adalah VLAN. VLAN merupakan singkatan dari Virtual Local Area Network yang berfungsi untuk memecah jaringan menjadi beberapa subjaringan. Nah, di sini saya akan menjelaskannya menggunakan sebuah perumpamaan. Di sini saya sudah memiliki gambarnya. Jadi langsung saja. Di sini ada 9 PC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang terhubung dengan satu switch. Nah, di materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai broadcast domain, yang artinya dari switch akan mengirimkan semua data ke PC-PC yang memiliki broadcast yang sama. Nah, di sini broadcastnya kan sama semua. PC ke-9 ini tuh memiliki broadcast yang sama. Nah, akan tetapi bagaimana caranya supaya PC-PC ini bisa dibagi, tidak langsung dari switch mengirimkan ke semuanya, itu dengan cara menggunakan VLAN. Nah, jadi anggap saja satu kotak besar ini merupakan jaringan, lalu satu kotak kecil ini merupakan subjaringan. Nah, jadi nanti misalnya ini PC1 akan mengirimkan pesan ke PC2, maka dari switch nantinya akan hanya bisa mengirimkan ke subjaringannya saja. Jadi dari PC1 mengirimkan ke switch, kalau dari switch akan mengirimkannya hanya ke kotak yang ini, yang atas. Supaya lebih paham, di sini saya akan menggunakan perumpamaan. Di kotak yang pertama yang paling atas di sini kita beri nama saja marketing. Dan rek IP-nya yaitu 192.168.10.0 dengan prefix 24. Lalu di sini kita ada menggunakan VLAN 10 dan juga PNIC yang kita gunakan yaitu 10 untuk bagian di sini subjaringan marketing. Lalu yang kedua yaitu programming. Rang IP yang kita gunakan adalah 192.168.20.0 dengan prefix 24, VLAN-nya 20 dan juga PNIC yang kita gunakan itu 20. Yang bisa digunakan yaitu 20. Lalu yang terakhir ada subjaringan engineering dengan rek IP 192.168.30.0 dengan prefix 24 dan VLAN 30 dan juga PNIC yang bisa digunakan untuk perangkat di sini yaitu 30 sebesar 30. Nah, jadi di sini PC yang ada di bagian marketing hanya akan bisa mengirimkan ke pesan sesama marketing. Lalu yang programming hanya bisa mengirimkan pesan sesama programming. Dan begitu juga dengan yang engineering hanya bisa mengirimkan pesan dengan engineering. Lalu pada saat PC di marketing ini ingin mengirimkan pesan, nanti dari switch hanya akan mengirimkan pesannya itu ke sesama marketing. Jadi tidak seperti broadcast domain yang mengirimkan ke semuanya. Setelah kita atur VLAN itu nantinya hanya akan mengirimkan pesan ke yang dipilih. Misalnya di PC1 marketing ya hanya akan mengirimkan ke marketing. Lalu di sini misal PC2 programming ingin mengirimkan pesan, ya nantinya hanya akan dikirimkan ke sesama PC programming. Begitu juga dengan engineering. Jika PC1 engineering ini misalnya ingin mengirimkan pesan ke PC3 engineering, ya nantinya hanya akan mengirimkan pesan ke sesama engineering. Lalu bagaimana jika PC engineering ingin mengirimkan pesan ke PC programming? Tentunya tidak bisa, karena di sini yang bisa berhubungan hanya yang VLAN-nya sama. Di sini VLAN-nya 10, lalu di sini VLAN-nya 20 dan di sini VLAN-nya 30. Jadi 10 hanya bisa berhubung dengan 10, 20 hanya bisa terhubung dengan 20 dan 30 hanya bisa terhubung dengan 30. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana jika kita praktekkan di Cisco Packet Tracer. Tunggu dulu sebentar ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, kembali lagi. Di sini saya akan mempraktekannya di Cisco Packet Tracer. Saya sudah membuat topologi yang mana di sini niatnya di kolom yang berwarna merah muda di sini akan saya jadikan VLAN 10 dan yang kolom warna ungu muda akan saya jadikan VLAN 20. Jadi nanti PC-PC di VLAN di kolom merah muda ini tidak bisa berhubungan dengan VLAN 20.
Jadi saya akan buktikan dulu bahwa sebelum IP di setting itu kita PC itu akan terhubung ke mengirimkan ke semuanya. Jadi di sini PC 0 berniat untuk mengirimkan ke PC 2. Lalu dari PC 0 akan mengirimkan ke switch. Lalu dari switch akan mengirimkan ke semua, kan? Teman-teman bisa dilihat. Kita praktekkan di materi sebelumnya. Lalu baru di sini terkirim. Oke. Nah, jadi praktek di sini itu kita akan membuat supaya PC 0 ini tidak bisa mengirimkan, maksudnya PC ping maksudnya PC di kolom pingin tidak bisa mengirimkan pesan-pesan ke PC yang tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, pertama kita akan setting terlebih dahulu di switchnya, di CLI. Pertama kita akan login ke privilege. Nah, masih caps lock. Lalu kita ke global configuration, constant. Nah, di sini kita akan memberikan nama untuk VLAN-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke VLAN ya. Pertama kita VLAN 10. Lalu kita beri nama, untuk VLAN 10 saya akan memberi nama programming. Jika sudah kita beri nama, kita tinggal exit. Lalu kita masuk ke interface-nya. Interface FA01. Lalu kita aktifkan dengan perintah switch port mode access. Lalu kita aktifkan lagi ke VLAN-nya switch port access VLAN dulu. Nah, exit. Kita coba lihat apakah sudah berhasil di show VLAN. Ini perintah untuk melihat isinya. Nah, di sini ini ya teman-teman, programming VLAN 10 namanya programming aktif terhubung dengan FA01. FA01 itu berarti PC 0, ini PC yang pertama. Nah, selanjutnya kita coba untuk ke VLAN yang untuk ke interface yang selanjutnya, yaitu internet interface 02. Maaf, NTFA 02 switch port mode access switch port access VLAN 10. Lalu lanjut lagi kita exit ke yang FA3, NTFA 03 switch port mode access switch port access VLAN 10. Exit. Sekarang coba kita lihat ke show VLAN. Nah, di sini VLAN 10 nama programming aktif untuk FA01, FA02, FA03. Ini PC kolom yang pink kita sudah selesai, untuk VLAN 10 kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke yang ke kolom warna ungu, yaitu VLAN 20. Masuk VLAN 20, kita beri nama. Saya akan beri nama marketing. Jadi kita exit, kita masuk ke interface-nya A0.4 ya. Oh ya teman-teman, di sini ada cara yang lebih cepat, yaitu dengan cara INT rank FA0
slash 4 sampai 6, masuk, lalu kita switch port mode access, switch port access, switch port access VLAN 20, exit, lalu kita buktikan show VLAN div. Baik, untuk VLAN 20 di sini nama marketing status aktif dan terhubung dengan FA04, FA05, FA06. Jadi cara yang cepat tadi itu kita pakainya rank ya teman-teman, langsung 4 sampai 6. Kalau tadi yang pertama kan satu per satu, ada 1, 2, 3 gitu. Nah ini kita langsung pakai rank dari 4 sampai 6. Jadi sekali aja sudah selesai. Nah baik, ini VLAN-nya sudah kita atur, sudah jadi. Ininya kok tidak hilang ya. Baik, coba kita praktikkan lagi dengan cara mengirimkan pesan ya dari PC 0 ke PC 2. Kita simulasikan. Sebentar teman-teman, sepertinya ini ada nge-lag. Nanti saya kembali lagi. Saya akan membuktikannya dengan cara sama kita buka simulation terlebih dahulu. Saya akan coba yang di kolom warna ungu ini. PC 3 akan mengirimkan pesan ke PC 5. Baik, langsung saja dari PC 3 akan mengirimkan ke switch. Lalu dari switch ini akan mengirimkan pesan-pesan ke PC-PC yang di kolom ungu ini. Lalu dari PC 5, PC yang tadi tujuan balas 3, dari PC 3 mengirimkan pesannya, dan dari PC 5 akhirnya menjawab atau merespon PC 3 dan berhasil. Nah jadi seperti ini VLAN nya setelah kita melakukan konfigurasi VLAN. Jadi pesannya itu tidak akan terkirim ke yang pink ini, yang merah muda, hanya ke ungu, hanya ke circle-nya, hanya ke teman-temannya yang sesama marketing. Jadi ini marketing ya. Nah selanjutnya saya akan mempraktekkan mengenai materi kedua, yaitu term. Sebelumnya teman-teman tunggu dulu, saya akan membuat topologinya terlebih dahulu. Topologi yang kedua, tentu saja seperti sebelumnya, pertama-tama kita akan konfigurasi IP terlebih dahulu. Nah di sini IP-nya kita masih memiliki yang sama, yaitu 10.0. Akan tetapi kita lanjutkan dari ini sebelumnya ya. Kan terakhir tadi sebenarnya 168.10.3, lalu di sini kita 10.4 dengan spek masnya masih lama 255.255.255.0. Di sini 10 IP-nya untuk PC 19.168.10.5. Lalu untuk PC 8 IP-nya 192.168.10.6, dan yang ini 192.168.20.4. Lalu ini 192.168.20.5, dan yang terakhir 192.168.20.6, dan semuanya subnet masnya semuanya sama, yaitu 255.255.255.0. Lanjut selanjutnya kita akan ke CLI. Seperti tadi, kita pertama-tama membuat VLAN terlebih dahulu ya. Kita masuk ke nconfig. Kita buat VLAN yang dulu, namanya VLAN 10, name
programming ya, tadi pertama VLAN 10 programming, exit, lalu kita pilih di interface, oke, rank FA 0/1 sampai 3, switch port mode access, lalu switch port access VLAN 10, kita exit, kita lanjut ke VLAN 10, name marketing, lalu kita exit, masuk lagi ke nt fa nt rank fa 0/4 sampai 6, name lupa, switch port mode access, switch port access VLAN 20, ntar exit, kita lihat di show VLAN brief. Nah, di sini kita sudah membuat ya, sama tadi. Untuk VLAN 10, nama programming, status aktif yang terhubung dengan FA01, FA02, FA03. Lalu untuk VLAN 20 dengan nama marketing, status aktif, FA portnya FA04, FA05, FA06. Di sini sudah ya teman-teman. Langkah selanjutnya saya mau membuat yang namanya mode terang. Nah, apa itu mode terang? Mode terang itu sebuah mode yang berfungsi untuk menghubungkan antar switch. Nah, jadi di sini perumpamaannya saja ya supaya lebih paham. Di sini itu yang bagian sini itu merupakan lantai 1. Lalu yang di sini itu merupakan lantai 2. Nah, di lantai 1 ini mempunyai 2 divisi, yaitu divisi programming dan juga marketing. Begitu juga di lantai 2 ada divisi programming dan juga divisi marketing. Nah, di sini divisi programming ini berhubungan dengan divisi programming lantai 1 ini berhubungan dengan divisi programming lantai 2. Nah, akan tetapi mereka kan dari switch yang berbeda. Nah, supaya mereka bisa berhubungan, kita gunakan yang namanya terang itu tadi. Jadi fungsinya itu untuk menghubungkan 2 switch dari VLAN, ya intinya untuk hubungkan 2 switch gitu ya teman-teman. Oke. Kita ini dulu pasang kabelnya. Apakah ini terlihat? Saya turunkan supaya kabelnya terlihat. Oke, langsung saja kita pertama masuk ke, ini sudah ke configuration, masuk ke int fa 07 switch port mode terang. Sudah kita exit to show
exit, lalu do show int trunk. Nah, di sini kita lihat untuk FA port L7 statusnya modenya aktif dan statusnya truncate, artinya sudah bisa berhubungan dengan antar switch ini. Oke, kita ke simulasi. Kita coba praktekkan apakah VLAN 10 bisa saling berhubungan meskipun beda switch ya. Kita kirim pesan misalnya PC 1 ya, kirim pesan ke PC 7. Oke, pertama PC 1 akan mengirimkan pesan ke ke switch, lalu dari switch akan mencari terlebih dahulu ke para lantai 1 ini, tidak ketemu. Selain itu juga satu pesan dikirimkan ke switch yang lain. Dari switch ini akan mengirimkan pesannya ke para VLAN 10. Nah, di sini sudah ketemu ya PC 7-nya. Setelah itu PC 7 menjawab, kirimkan ke switch. Dari switch dikirimkan lagi ke sumber, lalu baru PC 1 mengirimkan pesannya sampai dan PC 7 membalas, lalu PC 1 mendapat jawaban dari PC 7 dan successful. Jadi begitu dia praktek trunk, yaitu intinya ya untuk menghubungkan antara dua switch ini. Baik, selanjutnya kita akan praktek ke topologi yang ketiga. Kita buat topologi untuk lantai yang ketiga, ini lantai 1, lantai 2, lalu selanjutnya lantai ketiga. Oke, kembali lagi. Di sini saya sudah membuat topologi yang ketiga. Seperti yang sebelumnya ya, kita saja konfigurasi IP terlebih dahulu. Pertama, PC yang ke-12 yang pertama yaitu IP-nya 92.168.10.7 dengan 19255.25.25. Lalu selanjutnya ini yang kelompok merah dari yang termuda sampai yang tua, ini semuanya sama ya, ranknya 192.168.10 titik berapa seperti itu. Lalu selanjutnya 192.168.10.8 dan yang terakhir dan yang terakhir 192.168.10.9. Lanjut ke yang kelompok ungu, IP-nya 192.168.20.7, terus ini 192.168.20.8, terus yang terakhir 192.168.20.9. terus ada kelasnya semuanya 255.255.255. Nah, di sini oke. Sekali lagi berarti yang ungu ini sama dengan kelompok ungu, yaitu VLAN 20 dan ranknya itu 20 dengan 168.20 titik berapa, dan yang kelompok merah dari yang termuda sampai tertua sama itu VLAN 10 dengan IP-nya 168.10 titik berapa seperti itu. Nah, berhubung kita sudah konfigurasi IP di tiap PC-nya, lanjutnya kita akan lanjut ke CLI. Yang pertama kita buat VLAN-nya terlebih dahulu. Conf, lalu kita buat VLAN-nya, VLAN 10, name, programming, lalu exit, dan selanjutnya kita masuk ke int rank FA0/1 sampai 3. Lanjut switch port kita aktifkan, lanjut akses, lalu kita aktifkan ke VLAN-nya, VLAN 10.
lanjut ke VLAN 20. Dan kita VLAN 20 tadi marketing ya, lanjut ke marketing, lalu kita exit ke interface-nya, rank FA 0 sampai dari 4 sampai 6, lanjut ke kita aktifkan switch port mode akses, terus kita switch port akses VLAN 20, ntar exit, kita coba lihat dulu show VLAN. Oke, kita lihat di sini VLAN 10 programming aktif terhubung dengan port F01, F02, F03, dan yang VLAN 20 nama marketing statusnya aktif terhubung dengan port FA04, FA05, FA06. Nah, selanjutnya kita akan membuat terangnya terlebih dahulu. Terang kita hubungkan switchnya, sudah ini. Lanjut kita masuk lagi, yang mana ini? Kita masuk ke INT FA0, terus kita aktifkan switch port mode terang. Ntar apa ada yang salah ya? Patch mode terang. Oke, exit, kita ke INT FA 0.7, tekan switch port mode terang. Dan kita lihat show sepertinya salah ini perintahnya. Oh, di show entity kurang dunya, teman-teman, maaf. Kita ulangi itu, maaf ini belum itu. Exit to show INT terang. Oke, kita lihat di sini untuk port 07 aktif ya, trunking 1 sudah aktif. Lalu untuk yang bentar, switch port mode terang. Nah, sudah. Sekarang coba kita cek dengan mengirimkan pesan dari PC 9 ke PC 16 coba. Successful. Nah, jadi ini dia teman-teman, sudah selesai untuk migrasi yang ketiganya.
Sekarang saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana mode terang apabila diterapkan di multilayer switch. Sebelumnya kan kita dari tadi prakteknya kita pakai yang switch biasa. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan apabila di multilayer switch. Oke. Sambungkan terlebih dahulu. Kan. Nah, kita pertama ke sini terlebih dulu ya. Kita akan bersih dulu. Masuk ke INT FA kelas 8, terus switch port mode terang, terus exit to show INT terang. Oke, FA 08 di sini sudah aktif. Selanjutnya kita ke sini. Config. Lalu kita masuk ke INTF 1 switch port mode terang. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk perintahnya ditolak, tidak seperti pada saat kita di switch tadi. Perintahnya ditolak atau command rejected di sini. Kenapa bisa perintahnya ditolak? Itu karena ini saya jelaskan. Untuk mode terang itu ada dua mode yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu ISL, yang kedua yaitu 802.1q. Nah, untuk yang ISL ini kita gunakan di Cisco, pada perangkat Cisco ke Cisco seperti itu. Nah, sedangkan yang .1q ini itu operasi standar, artinya bisa Cisco dengan yang lainnya seperti itu. Nah, untuk yang switch tadi itu itunya langsung otomatis ya, langsung dipilihkan dari sana ke .1q. Sedangkan untuk multilayer switch ini tuh bisa dua-duanya. Kalau yang switch tadi itu cuma bisa yang .1q. Nah, untuk yang multilayer switch itu bisa dua-duanya. Makanya di sini tuh multilayer switch itu bingung gitu loh, dia harus milih yang mana, makanya perintahnya ditolak. Nah, supaya kita bisa masuk ke mode terangnya, tinggal masukkan perintah switch part terang encapsulation dot 1q. Terus kita exit dulu, lalu kita cek to show INT terang. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sudah jadi ya, statusnya di sini trunking seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai dynamic auto dan juga dynamic desirable. Nah, sebelumnya kita sudah praktek ini terang dan juga akses. Nah, sekarang kita akan menjelaskan mengenai dynamic desirable dan juga dynamic auto. Jadi teman-teman, dynamic auto itu apabila bertemu dengan dynamic auto apabila bertemu dengan sesama dynamic auto akan menghasilkan akses. Lalu apabila dynamic desirable bertemu dengan dynamic desirable akan menghasilkan terang. Dan apabila terang bertemu dengan terang akan menghasilkan sesama terang. Lalu apabila akses bertemu dengan akses, ini kita centang dulu, akan menghasilkan akses. Nah, lalu untuk sifat-sifatnya, dynamic auto ini bersifat menunggu, kalau dynamic desirable bersifat mengajak, dan terang bersifat memaksa, lalu akses juga bersifat memaksa. Seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah praktek untuk terang dan akses. Sekarang kita akan mempraktekkan dynamic auto dan juga dynamic desirable.
Untuk perangkat yang diperlukan praktikum dynamic auto dan desirable ini ada switch. Kita gunakan 2 switch di sini. Kita masukkan oke. Nah, pertama kita akan mengecek terlebih dahulu di sini. Oke. Masuk and connecting. Coba kita lihat dulu. FA01 ya, dua-duanya ya. FA01. Terus kita coba dulu show nanti 01 switch. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa di sini itu modenya adalah dynamic auto. Dynamic auto itu menunggu. Lalu untuk yang ini kita cek juga N 150 INT A01 terus do show enter A01 switch part. Nah, di sini modenya juga sesama dynamic auto. Lalu kita di sini akan mengubah supaya modenya itu berubah menjadi dynamic desirable dengan cara kita masukkan perintah switch part mode dynamic desirable. Oke, sudah. Lalu kita coba cek lagi di sini. Di sini sudah berubah ya teman-teman, perintahnya menjadi dynamic desirable. Nah, untuk sifat dynamic desirable tadi itu kan mengejar. Nah, coba kita cek di sini. Teman-teman bisa dilihat bahwa operational modenya di sini ikut diajak menjadi berubah jadi terang karena tadi di sini tuh ternyata terang ya, mengajak, dan bisa dilihat di sini dynamic desirable udah terang. Nah, sekarang saya akan mengubah di sini menjadi modenya mode terang. Switch port mode terang. Oke, kita exit dulu. Kita lihat. Oke, di sini untuk ternyata modenya sudah berganti menjadi terang dua-duanya. Dan untuk yang ini kita saja menjadi dynamic desirable. Nah, jadi begitu dia teman-teman praktikum untuk yang dynamic auto dan juga dynamic desirable. Kita ubah seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana attach dan juga attach. Dan kita ke simulation dulu. Oke, kita mau ngecek coba PC PC 1 ke PC 2.
7. 1 pesan ke PC 7 di sini. Lihat statusnya AirPlay. Kita cek dulu. Sini kita kirimkan pesan ke sini. Set, di sini dicari. Gimana? Cari di sini. Lalu setelah itu karena tidak ketemu, kan switch dikirimkan ke, lalu dicari juga ke sini. Ini ya. Situnya dikirimkan. Sudah ketemu. Nah, ini artinya kalau seperti ini itu stage. Sebenarnya kalau terus itu harusnya di sini ada tulisan yang datuan Q-nya itu teman-teman, cuma di sini tidak ada, berarti artinya kebalikannya yaitu stage. Oke. Nah, sekarang saya akan mempraktikkan apabila kita mau mengubah yang namanya native villain. Nah, pertama kita ke N, lalu consti, lalu do show int trunk. Nah, di sini kan kita modenya itu ini yang akan kita ubah itu adalah native villain ini. Jadi tulisannya 1 ya teman-teman. Nah, yang kan oke. 1. Lalu yang ini kita cek juga. Dan consti to show int trunk. Bisa dilihat bahwa di sini modenya juga H2 tag FA 7 dan juga untuk FA07 nya modenya 1. Nah, di sini saya akan mengubahnya menjadi misalnya kita ubah menjadi 20. Pertama kita masuk ke itunya dulu, int FA H7. Lalu kita masuk ke ini switch port trunk native villain, coba misalnya ke 20. Lalu jika sudah kita exit dan kita lihat di sini bisa dilihat bahwa sudah berubah menjadi 20 ya teman-teman. Lalu untuk yang ini kita ubah juga, kita masukkan switch part trunk native villain. Oh, maaf, kita belum masuk ke ininya, int FA 7 switch part trunk native villain 20. Kita lihat di sini sudah berubah menjadi 20. Nah, teman-teman, itu adalah cara untuk mengubah native villain-nya. Jadi prosesnya seperti tadi. Lalu misalnya kalau kalian pengen mengembalikannya lagi,
Nah, caranya mudah banget. Ini kita tinggal masuk lagi ke sini, lalu diganti. Maaf, kita belum masuk ke FA7. Lalu kita masukkan perintahnya, yaitu switch bar terang native VLAN, sama seperti tadi saat mengganti. Ini juga mengganti, tadi kan 20 ya, kita ganti lagi ke 1. Lalu coba kita exit, kita cek. Nah, di sini berubah lagi menjadi 1. Lalu yang ini juga kita ubah bisa langsung 1. Bentar. Lalu kita masukkan perintahnya exit dulu. Terang. Sini kita berubah lagi menjadi 1. Jadi begitu teman-teman cara untuk mengubah native VLAN. Nah, berikut merupakan praktek-praktek yang pada video ini praktikkan. Yang pertama tadi ada cara mengatur VLAN, lalu terang, lalu kita juga praktik terang di multi-layer switch, lalu kita praktik dynamic auto dan disable, lalu untouch dan touch, dan yang terakhir itu cara mengubah native VLAN. Nah, sekian pada video kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.